partai politik, dan lembaga lainnya untuk bisa disosialisasikan akhir tahun ini demi mempercepat proses vaksinasi dalam memenuhi kewajiban sebagai lembaga kepemerintahan maupun lembaga non-pemerintah. Kami mengharapkan kepada Dinas Kesehatan seperti bantuan sosial tunai atau BST, bantuan pangan non tunai atau BPNT, program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, serta program-program bantuan lainnya yang dapat membantu bagi para penerima manfaat. Serta program-program bantuan lainnya yang dapat. Kalau saya merasa baik saja, lancar saja, walaupun kita tahu tadi ada skor di tengah perjalanan. Tapi apa yang dilakukan oleh DPRD itu memang ada seaturan, memang seperti itu. Satu sisi di dalam PP 12 tahun 2018 dijelaskan memang ya. Bahkan di dalam tatip Dewan juga cuman karena memang Pak Bupati saat ini beliau sedang bertugas di luar, tidak bisa hadir secara fisik. Maka itu yang disampaikan oleh kawan-kawan dari DPRD itu menjadi pembelajaran bagi kita semuanya lah. Ya, jadi hanya memang paripurna tetap jalan, hanya penandatanganan beliau Pak Bupati belum bisa dilakukan, cuma saya saja sebagai harap saja bahkan mengikuti paripurna hari ini. Pak, terkait APBD ada peningkatan Pak ya dari jumlah yang sebelumnya itu Pak ya? Kalau APBD-nya ada peningkatan sekitar 77 miliar, tapi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Dewan tadi. Peningkatan ini bukan karena PAD yang naik, bukan, tapi itu karena adanya bantuan dari gubernur. Oke, terima kasih Pak. Oke, mangga. Karena tadi kami sudah konfirmasi awal dengan stafnya Pak Bupati, baik kepada DPKAD maupun Sekda. Kami sampaikan bahwa alasan yang mendasar sehingga Pak Bupati pada rapat paripurna pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari ini tidak bisa hadir apa? Hanya disampaikan ke Jakarta, ada tugas tidak. Nah ini yang membuat kami harus membuka aturan kembali. Setelah kami baca, setelah kami lihat, dan kami pelajari aturan tersebut bahwa dalam rangka apa yang disampaikan oleh Pak Wabud tadi benar, khususnya dalam rangka kita pengambilan keputusan terhadap peraturan daerah termasuk APBD ini, di situ disebutkan wajib dihadiri oleh kepala daerah. Tapi dengan catatan, kalau memang kepala daerah ada hal-hal yang bersamaan sesuai dengan surat apa yang menjadi dasar beliau tidak bisa hadir, tapi bisa maklum. Nah, tadi setelah kita skor, ada komunikasi langsung dengan beliau menyatakan dengan kami bahwa ini dasarnya Pak Ketua, pimpinan, anggota Dewan, saya tidak bisa hadir dan bersamaan betul, makanya kita maklumi. Itu hanya miskomunikasi aja. Kalau dari awal itu disampaikan dengan kita, ya bukan kita mau dibuka ya, nah, kita terima. Nah, karena tidak mungkin hanya tergantung dengan satu orang, tapi karena bupati, kepala daerah adalah pengambil kebijakan, menentu kebijakan dan sekaligus pengelola anggaran Kabupaten Pali itu wajib. Setelah kami mendapatkan penjelasan langsung dari beliau via telepon, makanya kita menerima itu dan kita support, kita cabut, kita lanjutkan untuk persetujuan. Dengan tidak adanya itu termasuk dengan ketidakhadiran beliau yang sebelumnya. Bagaimana tuh? Kalau yang sebelumnya itu memang di dalam pembahasan APBD, di dalam pembahasan Perda itu memang boleh bupati mewakilkan kepada OPD tertentu, mewakilkan kepada sekretaris daerah, mewakilkan kepada wakil bupati itu boleh. Tapi dalam hal pengambilan keputusan aturannya mewajibkan beliau hadir. Kecuali ada hal-hal yang memang betul-betul beliau tidak bisa hadir karena alasan yang memang betul-betul tidak memungkinkan. Nah, tadi sudah disampaikan, memang betul-betul beliau tidak mungkin bisa hadir karena alasan itu. Makanya kita terima. Penandatangan tadi itu belum penandatangan, hanya pimpinan Dewan menandatangani dan beliau karena waktu kita tinggal 1 hari lagi, ya. APBD perubahan ini itu di deadline sampai dengan September, akhir September. Berarti hari ini mungkin dari pihak eksekutif menyampaikan dengan beliau untuk penandatanganan. Kemudian kita dari DPRD menyiapkan berkas notulen rapat, risalah rapat, langsung kita kirim untuk ke
gubernur evaluasi. Dengan tidak hadirnya bupati itu, apakah kita sebagai pimpinan menyesalkan seperti itu Pak Ketua? Ya, kita tidak menyesalkan, hanya kita mempertanyakan. Ya, jadi kita mempertanyakan, makanya karena kita sudah mempertanyakan sebelumnya, belum ada kejelasan yang menurut kami bisa diterima, makanya kita skor, kita undang Pak Wakil Bupati yang mewakili, kita pertanyakan. Di situ terjadi komunikasi dan kita paham.